Saudara-saudari pencinta renungan harian Katolik Gereja Maria Bunda Karmel. Saat mengendarai kendaraan di jalan yang menurun dan berliku-liku, biasanya akan ada tanda waspada, yakni rambu lalu lintas yang berbentuk segitiga. Demikian juga saat kendaraan mengalami kebocoran ban dan harus ganti. Saat mengganti ban di pinggir jalan, beberapa puluh meter sebelum kendaraan terparkir, pengemudi juga memberi tanda waspada. Tanda waspada juga bisa ditemui di proyek-proyek pembangunan. Di tempat-tempat tertentu ada tanda waspada yang dipasang. Dengan melihat tanda waspada, maka orang yang melihatnya menjadi lebih sadar akan adanya bahaya yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Pengemudi menjadi hati-hati dengan kecepatan kendaraannya. Dan para pekerja juga menjadi lebih hati-hati saat bekerja. Tanda waspada membuat kesadaran manusia akan bahaya meningkat. Dengan demikian, manusia tidak mengemudi atau bekerja sembarangan sesuka hatinya. Saat mengutus para muridnya, Yesus berpesan kepada mereka, "Waspadalah terhadap semua orang." Pesan ini menarik karena dalam pesan sebelumnya, sebelum mengutus para muridnya, Yesus meminta mereka untuk selalu memberi salam, menyapa setiap orang, menghargai setiap pribadi yang dijumpai. Akan tetapi setelah pesan sederhana memberi salam, Yesus justru mengatakan untuk waspada kepada setiap orang yang dijumpai, setiap orang yang diberi salam. Yesus seperti melupakan pesan sebelumnya. Apakah benar Yesus melupakan pesan sebelumnya? Mengapa Yesus memberi pesan untuk selalu waspada? Dalam laut bisa diduga, dalam hati siapa tahu. Itu adalah pepatah kehidupan yang amat bagus. Dengan teknologi yang semakin maju, laut sedalam apapun bisa diperkirakan dalamnya. Karena ada pembatas-pembatasnya, entah itu batu-batu dasar laut atau tebing-tebing bawah laut. Itulah batas-batas yang bisa menjadi penunjuk kedalaman laut. Sedangkan hati manusia tidak memiliki batas-batas. Hanya manusia itu sendiri yang tahu sebatas mana kesabarannya, sebatas mana toleransinya, sebatas mana ia dapat menahan diri. Bahkan sangat mungkin juga manusia itu sendiri tidak mengenal batas-batas yang ada dalam hatinya. Begitu dalamnya hati, maka tidak seorang pun mampu mengetahui secara tepat apa yang akan dilakukan seseorang. Tadi pagi penuh sukacita, sore hari murung luar biasa. Pagi hari penuh kelembutan, tetapi malam hari sungguh kasar. Semuanya tergantung pada hati. Itulah sebabnya Yesus mengatakan bahwa dari hatilah muncul semua kejahatan. Hati adalah penggerak tindakan seseorang, apakah ia akan berbuat kebaikan atau berbuat kejahatan, apakah akan menghormati orang atau menghina orang. Karena begitu dalam hati manusia dan tidak seorang pun bisa mengetahuinya, maka pesan Yesus menjadi amat relevan ketika ia berpesan kepada muridnya saat mewartakan kerajaan untuk waspada terhadap semua manusia. Bisa saja saat mewartakan kerajaan Allah, orang yang mendengar terkesan sangat antusias, tetapi mungkin dalam hatinya tidak menerima kerajaan Allah dan sedang mencari keuntungan dari para pewarta. Bisa saja seseorang begitu memuji imamnya di hadapan banyak orang, tetapi sebenarnya dalam hatinya ia membenci imam tersebut karena ia ditegur berkaitan dengan sepak terjangnya yang kurang tepat dalam pelayanan. Atau mungkin saja ia terlihat begitu kritis terhadap pelayanan gereja dan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan. Tetapi sebenarnya hatinya sedang memperjuangkan kepentingannya sendiri. Waspada terhadap semua manusia bukan berarti menghakimi orang yang sedang mendengarkan pewartaan kerajaan Allah, tetapi waspada hendaklah diartikan sebagai tindakan membaca situasi. Sama seperti seorang pengemudi menjadi waspada saat menelusuri
jalan turun yang curam, pewarta kerajaan Allah juga diharapkan mampu membaca situasi. Apakah pewartaan ini bisa diterima? Apakah pewartaan membawa sukacita? Atau apakah pewartaan itu justru menimbulkan perselisihan baru? Mampu menjadi tanda-tanda yang terjadi, itulah kiranya yang dimaksudkan dengan waspada. Sebagai murid Kristus, kita semua juga diharapkan untuk tetap waspada. Waspada terhadap keinginan hati kita yang mungkin saja bisa tergoda. Waspada terhadap teman-teman, jangan sampai kita tidak mengenal mereka dengan baik. Waspada terhadap pihak-pihak yang terlihat baik, tetap terhadap gereja, tetapi sesungguhnya sedang mencari keuntungan di dalam gereja. Tuhan memberkati.